Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 20 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. PT Jasa Marga Persero Tbk memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada H-3 Lebaran atau tanggal 28 Maret. Sedangkan puncak arus balik diperkirakan jatuh pada H+5 Lebaran atau 6 April. Prediksi tersebut disampaikan oleh Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisha Oktaviana di Jakarta pada Rabu 18 Maret. PT Jasa Marga Persero memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada H-3 atau 28 Maret mendatang. Sementara puncak arus balik diprediksi jatuh pada H+5 atau 6 April 2025. Usai melaksanakan kick-off Satgas Jasa Marga Operasional Idul Fitri 1446 Hijriah di Jakarta Rabu 19 Maret, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisha Oktaviana menyebut sedikitnya terdapat 2,18 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta mulai 21 Maret hingga 1 April 2025. Total kami hitung selama dari H-10 sampai dengan H+2 atau 21 Maret nanti lusa sampai dengan 1 April itu prediksinya ada sekitar 2,18 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta terhitung dari akumulasi 4 gerbang tol utama yang ke arah timur itu ke Cikampek Utama yang ke arah Trans Jawa, lalu juga ke Kalib Utama, ke arah Bandung, ke arah selatan, ke arah Bogor itu melalui gerbang tol Ciawi dan juga ke arah barat melalui gerbang tol Cikupa itu nanti akan melalui ke Merak atau ke penyeberangan dan sampai mungkin melanjutkan ke Sumatera. Sementara itu, jumlah kendaraan yang diperkirakan akan masuk kembali ke Jakarta pada periode H+1 hingga H+10 diprediksi sebanyak 2,29 juta unit. Jasa Marga menyatakan telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurai kepadatan, termasuk rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way pada titik-titik rawan kemacetan, menyiapkan sejumlah rest area fungsional di sejumlah titik, hingga penambahan petugas di sejumlah gardu. PT Jasa Marga Persero Tbk siap memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi pengguna jalan tol Trans Jawa pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2025. Pihak Jasa Marga menyebut potongan harga tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan dengan waktu-waktu tertentu. PT Jasa Marga Persero Tbk siap memberikan stimulus berupa potongan tarif tol sebesar 20% bagi pengguna jalan tol Trans Jawa pada musim mudik dan balik Lebaran 2025. Corporate Communication and Community Development PT Jasa Marga, Lisha Oktaviana, usai kick-off Satgas Jasa Marga Operasional Idul Fitri di Jakarta Rabu 19 Maret menyebut, potongan tarif sebesar 20% tersebut akan diberlakukan pada 2 periode, yaitu arus mudik dan arus balik. Nanti akan diberikan mulai dari tanggal untuk periode mudiknya sendiri akan kami berikan mulai tanggal 24 Maret pukul 5 pagi sampai dengan 26 Maret pukul 5 pagi dan nanti akan untuk arus baliknya sendiri itu mulai dari tanggal 3-4 April dan juga 8-9 April. Potongannya sebesar 20% akan diberlakukan untuk semua golongan dan jadi ini untuk perjalanan menerus ya. Perjalanan menerus yang dimaksud ialah melakukan tap-in di gerbang tol Cikampek Utama di Jakarta Cikampek dan tap-out di gerbang tol Kalikangkung di Semarang Batang. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk memanfaatkan diskon tarif tol tersebut guna mengurangi kepadatan pada puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 28 Maret mendatang, serta puncak arus balik yang diprediksi jatuh pada 6 April 2025. Menjelang musim mudik Lebaran, Satlantas Polres Kudus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.
Dengan menggelar operasi Ketupat Candi 2025, Polres Kudus bersinergi dengan berbagai instansi terkait demi mengamankan perjalanan pemudik. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran, Satlantas Polres Kudus telah menyiapkan berbagai upaya antisipasi. Sejumlah posko pengamanan telah disediakan di titik-titik strategis, serta menyiapkan personel dan tim urai untuk mengatasi kemacetan di sepanjang rute mudik. Kasatlantas Polres Kudus Ibtu Royke Noldidarian mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 posko pengamanan, yaitu pos terpadu di Simpang 7 Kudus, pos pelayanan di terminal, serta pos keamanan di persimpangan Kerawang. Sejumlah 200 personel dari Polri juga akan diturunkan, dibantu oleh petugas dari Dishub, TNI, dan Satpol PP. Jadi kesiapan kami menyiapkan 2 hal, yaitu sarana dan prasarana. Kami sudah siapkan posko dan juga kendaraan-kendaraan yang sekiranya untuk mendukung kelancaran dari mudik Lebaran tahun ini. Untuk personilnya juga kami sudah menyiapkan tim urai, yang dimana tim urai ini apabila terjadi kepadatan kendaraan, kita akan bergerak cepat untuk melakukan penguraian tersebut. Untuk jumlah posko, kita menyiapkan 3 posko. Yang pertama pos terpadu di Simpang 7 Kudus, depan pendopo. Yang kedua di terminal yaitu pos pelayanan. Dan yang ketiga di sini bisa dilihat di belakang kami, di sini ada pos pengamanan di dekat lampu merah Kerawang. Senada dengan hal tersebut, Dua Kapolres Kudus Kompol Randy Johan Prasetyo mengatakan, operasi Ketupat Candi 2025 akan berlangsung selama 17 hari, mulai 23 Maret hingga 8 April. Operasi ini akan bersinergi dengan berbagai dinas terkait untuk memastikan pengamanan dan pelayanan kepada pemudik berjalan optimal. Dari mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 bulan Maret ini sampai tanggal 8 April. Total ada 17 hari. Tapi mungkin ada yang berbeda dengan sebelumnya dengan peningkatan pengamanan. Baik. Yang pastinya setiap operasi kita dididik untuk menjadi sesuatu hal yang baru ya, agar kita sendiri bisa merefresh, bisa bekerja dengan baik dan tidak mengendorkan kewaspadaan kita terhadap penguasaan lingkungan. Tentu saja operasi Ketupat Candi 2025 ini bersinergi dengan dinas-dinas lain agar dapat merespon segala bentuk perubahan kemasyarakatan yang lain. Intinya Harkantipmas yang utama, yang kemudian yang kedua kelancaran, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas. Dengan penyiapan posko, personel, dan koordinasi dengan berbagai instansi, Polres Kudus berharap arus mudik dan balik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar dan aman. Dari Kudus, Faktur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Polresta Pati meningkatkan pengawasan terhadap dugaan praktik pemaksaan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR oleh oknum ormas. Langkah ini dilakukan untuk mencegah keresahan di masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Polresta Pati melakukan pengawasan terhadap dugaan praktik pemaksaan pemberian THR oleh oknum ormas. Wakapolresta Pati AKBP Dendi Aryo Yustiawan menyebutkan, hingga saat ini belum ditemukan kasus pemaksaan THR oleh ormas di wilayah Pati. Kendati demikian, pihak kepolisian tetap melakukan pemantauan karena kasus serupa terjadi di daerah lain, di mana ormas tertentu mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha untuk memberikan THR secara tidak wajar. Polresta Pati juga telah mendata ormas yang ada dan melakukan pendekatan preventif agar tidak ada praktik serupa. Para pelaku usaha diimbau segera melapor jika mengalami pemerasan dengan modus serupa. Terkait kegiatan premanisme yang khusus dilakukan oleh ormas atau organisasi masyarakat, dan di situ khusus dugaan bisa menghambat jalannya investasi. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan hasilnya masih nihil. Tapi
kita akan terus melaksanakan kegiatan monitoring dan juga kegiatan penegakan hukum, yang khususnya terkait aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh Ormas. Ini akan ke depan akan kita tetap laksanakan dan kita akan tingkatkan terus kegiatan tersebut. Pihaknya menambahkan Polresta Pati membuka layanan pengaduan premanisme berkedok Ormas ke 110 atau Polsek Polres terdekat dan identitas pelapor dijamin aman. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kementerian Perdagangan bersama Bareskrim Polri menyegel 1 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan lantaran ditemukan bukti kecurangan yang merugikan konsumen. Kementerian Perdagangan bersama Bareskrim Polri menyegel 1 SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 19 Maret. SPBU tersebut diduga mengurangi takaran BBM yang dijual kepada konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, kecurangan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik yang dipasang dengan kabel dan disambungkan ke pompa ukur. Menurut Budi, perangkat tersebut dapat diaktifkan kapan saja untuk mengurangi takaran BBM atau menonaktifkannya agar tidak terdeteksi. Budi menyebut praktik kecurangan ini menyebabkan kerugian besar bagi konsumen. Dari hasil penyelidikan, keuntungan yang diperoleh dari dugaan kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun.
perangkat elektronik ya, yang ini saya pikir bentuknya baru ya, jadi tidak begitu kelihatan. Elektronik dipasang di kabel, disambungkan di pompa ya, pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan ya, ruangan yang jauh, agak jauh dari pompa ukur, dan menggunakan sistem remote. Sesuai peraturan, pengawas SPBU yang terlibat dapat dijerat dengan pasal 62 ayat 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. UPT Metrologi Legal dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dinkopdak Temanggung, Jawa Tengah melakukan tera ulang di SPBU yang berada di jalur mudik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang dilakukan pengelola SPBU saat pengisian BBM. Pelaksana teknis metrologi legal dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dinkopdak Temanggung, Jawa Tengah melakukan tera ulang di 15 SPBU yang berada di jalur mudik. Tera ulang mesin pompa BBM ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian takaran, sehingga produk BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar yang keluar dari mesin pompa sesuai takaran. Pengamat tera terampil UPT Metrologi Legal Amri Adi Setiawan Rabu 19 Maret mengatakan, tera ulang ini meliputi pengecekan tanda teranya, kunci segel, serta pengujian volumenya. Dalam hasil pengecekan tidak ditemukan adanya kecurangan, melainkan sesuai antara takaran dan harga. Perlindungan konsumen ya, jadi terkait dengan takaran di SPBU ini juga kita awasi apakah takaran yang masyarakat membeli 1 liter itu takarannya pas atau tidak. Kalau terkait untuk toleransinya sendiri, SPBU itu adalah 0,5% dari alat yang kita gunakan. Jadi kalau bejana yang kita pakai kan 20 liter, jadi dia setengah plus minus 0,5% dari bejana yang kita gunakan, jadi 20 liter. Selain di SPBU, kegiatan tera ulang ini juga dilakukan di Pertamina Shop atau Pertashop untuk mencegah adanya pengelola SPBU nakal yang mempermainkan mesin pompa BBM untuk mencari keuntungan. Sri Mulyani menepis isu kemundurannya dari kursi Menteri Keuangan. Ia menegaskan akan tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Tiket menurun, kemudian diskon listrik dia menurun. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung kawasan ekonomi khusus atau KEK di Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 20 Maret. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Twin City Twin Parks atau TCTP bersama Tiongkok dengan nilai investasi sebesar 16 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas perkembangan perekonomian dan perencanaan kawasan ekonomi khusus KEK bersama Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers yang digelar usai bertemu kepala negara di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 18 Maret, Menko Airlangga menyebut salah satu yang menjadi fokus dalam pembahasan tersebut adalah KEK Batang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Airlangga menyebut pada Kamis 20 Maret 2025, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung KEK di Batang sebagai tindak lanjut dari kerjasama Twin City Twin Parks (TCTP) antara RI dan Cina. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Dan ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Selain di kawasan Batang, Airlangga turut melaporkan perkembangan KEK di kawasan Nongsa Kepri yang akan diperluas untuk area data center, serta KEK di kawasan Singhasari, Jawa Timur yang telah berkolaborasi dengan King Kolega. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Bupati Pati Sudewo menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sudewo bakal menjadikan pendidikan di Kabupaten Pati role model penanganan pendidikan yang terbaik di Indonesia. Sudewo berkomitmen menjadikan sumber daya manusia di Kabupaten Pati memiliki bekal kecerdasan dan kepribadian yang tangguh,
sehingga tercipta kualitas manusia yang unggul. Dirinya pun meminta para guru membimbing para murid untuk peduli terhadap lingkungan, menyanyikan lagu Indonesia Raya pukul 10 pagi, dan juga menyanyikan lagu Bagimu Negeri ketika pulang sekolah. Sudewo juga meminta pendidik memberikan materi pembelajaran penalaran serta memberikan sejumlah tugas kepada para siswa. Harus memberikan pelajaran dengan model penalaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Seni. Ada filosofi setiap mata pelajaran, ada nuansa yang harus diketahui oleh murid apa penting dan tujuan adanya mata pelajaran tersebut. Ini penting. Guru harus memberikan pekerjaan rumah sebanyak-banyaknya kepada murid. Tidak boleh ada rasa belas kasihan terhadap murid, tapi yang penting tidak anarkis. Agar terwujud generasi unggul, Sudewo juga meminta penggunaan gadget diminimalisir. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari meluncurkan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Peluncuran ini dilaksanakan bersamaan dengan Rembuk Stunting Kabupaten Kendal di Aula Gedung PUPR setempat. Gerakan ini bertujuan untuk mencegah melonjaknya anak stunting serta percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kendal. Peluncuran genting dihadiri Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, camat, serta lembaga organisasi dan para pelaku usaha. Bupati Tika menyambut baik adanya gerakan orang tua asuh dari pemerintah pusat ini. Untuk itu, ia akan mendorong ASN dan stakeholder yang lainnya untuk membantu capaian zero stunting bisa cepat tercapai. Tentunya saya menyambut baik kegiatan genting ini program dari pemerintah pusat yang tentunya sangat bermanfaat untuk penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Seperti tadi sudah disampaikan, kami mendorong ASN, kemudian stakeholder yang lainnya, karena tentunya ini untuk penanganan stunting, kalau kita keroyok bersama-sama tentunya akan lebih mencapai tujuannya. Apalagi di Kabupaten Kendal memang kan termasuk angka stuntingnya dia tidak terlalu tinggi sih, di tengah-tengah. Kalau di pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada di tengah-tengah. Tetapi harapan kita semuanya kan kita nantinya akan zero stunting. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KPP2PA Kendal, Albertus Hendri Setiawan mengatakan, angka prevalensi stunting sampai November 2024 tercatat 17,4%. Angka ini menunjukkan ada penurunan sebesar 5% dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 22,4%. Meski begitu, penurunan masih relatif kecil sehingga perlu dioptimalkan. Untuk prevalensi stunting, kemarin kami sudah melaksanakan yang namanya survei status gizi Indonesia di tahun 2024 ya, berakhir di bulan November. Data sementara yang kita dapatkan adalah sekitar 17,4%, Pak. Ya, tapi data ini belum dirilis oleh pemerintah pusat. Apabila data ini benar, tentunya ada penurunan stunting dibandingkan tahun sebelumnya di 2023, yang mana angkanya adalah di 22,4%, berarti ada penurunan 5%. Sementara kalau kita mendasarkan pada data yang selama ini dihimpun oleh teman-teman Posyandu, yaitu melewat data EPP GBM atau elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat, kita sebenarnya sudah cukup baik, Pak. Stuntingnya sudah cukup rendah, itu adalah di angka 11,94%. Memang selalu ada gap antara data SSKI dan EPP GBM. Itu karena memang metode pengambilan datanya yang berbeda. Kalau survei itu adalah pakai sampling, tapi kalau EPP GBM adalah berdasarkan kunjungan balita ke posyandu. Oh, tablet tambah darah, ya itu sebenarnya kan diharapkan remaja putri, Pak, sejak dia sudah memasuki masa haid ya, itu kan harus diberikan secara kontinu tablet tambah darah secara berkelanjutan ya.
Nah, kemudian sampai dia nanti menyosong menjadi calon pengantin atau calon ibu. Nah, ternyata ini masih ada problem yang mana belum semua calon pengantin, khususnya yang calon ibu ini mendapatkan rutin tablet demam berdarah. Ini bukan berarti droppingnya itu terlambat atau tidak ada yang didistribusikan, bukan. Biasanya masih lemahnya kesadaran remaja putri untuk tetap kontinu minum tablet demam berdarah, Pak. Karena mereka mungkin tidak menyadari fungsinya, begitu. Nanti akan kita sosialisasikan kembali bersama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan tenaga kesehatan lainnya. Itu dari Puskesmas yang ngasih itu, Pak? Iya, rutin, Pak. Itu rutin gratis ya, Pak? Gratis, Pak. Gratis. Tinggal memberikan edukasi saja kepada remaja-remaja putri, Pak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Berdasarkan data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari 2025 meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila momen terus positif, Menteri Pariwisata optimistis target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 14-16 juta orang tahun ini dapat tercapai. Kementerian Pariwisata mengawali tahun 2025 dengan kabar menggembirakan terkait adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, tercatat sebanyak 1 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2025 yang menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 32% dibandingkan Januari 2024 yang hanya mencatatkan 750.000 kunjungan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana saat konferensi pers di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta, Rabu 19 Januari, menjelaskan angka tersebut belum mencakup kunjungan wisatawan bisnis yang saat ini masih dalam proses pengumpulan BPS. Pihaknya pun optimistis bahwa target kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini yang menyasar sebanyak 14 hingga 16 juta orang dapat tercapai. Berdasarkan kinerja Januari 2025, Kementerian Pariwisata optimis bahwa target wisatawan mancanegara dan Nusantara dapat tercapai apabila momentum positif ini terus berlanjut. Kami di Kementerian Pariwisata akan terus bekerja keras agar pencapaian positif ini dapat terus dipertahankan. Saat ini Kementerian Pariwisata juga tengah menerapkan strategi untuk menghadapi libur Lebaran mendatang yang diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa langkah strategis tersebut diantaranya, yakni menurunkan harga tiket pesawat hingga pelaksanaan kampanye kreatif dengan hashtag Mudik Yuk. Dalam rangka bulan suci Ramadan, SMK Bina Tunas Bakti atau BTB Juwana meluncurkan program Safari Ramadan. Program yang bertujuan membentuk karakter agamis siswa ini berupa pelatihan merawat dan mengelola masjid, serta berpartisipasi dalam sholat berjamaah di Masjid Desa Bajomulyo. Program Safari Ramadan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari para ulama setempat. Dengan belajar di luar kelas, siswa diharapkan dapat menyerap nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan spiritualitas dalam diri. Selain melakukan pembelajaran di masjid, para siswa juga akan melaksanakan tarling atau tarawih keliling di sejumlah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar warga serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Muslih Masduki Irsyad, Kepala Sekolah SMK BTB Juwana, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wujud nyata dari nilai-nilai agamis dan nasionalis yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Melalui program tersebut, dirinya ingin siswa tidak hanya mengenal agama secara teori, tetapi juga mengaplikasikannya secara langsung di masjid desa masing-masing. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita kegiatan sholat dunia di Masjid Baitul Iman Bajomulyo yang alhamdulillah diikuti anak-anak dari siswa SMK Juwana. Semoga di kegiatan Ramadan ini ada keberkahan untuk anak-anak kita semuanya, belajar di luar kelas atau outing kelas yang nantinya akan mendapatkan kemanfaatan bagaimana cara mengelola masjid, bagaimana memekar masjid, dan bagaimana kedepannya anak-anak kita setelah habis sekolah bisa mengikuti kegiatan di masjid
di desanya masing-masing. Ini bagian daripada pembelajaran yang kita lakukan di luar kelas. Malamnya tadi Pak Kiai, Pak Rozi, Pak Kiai Romli sudah mengizinkan kita gunakan masjid ini sebaik-baiknya untuk siswa PTB. Tidak hanya ini saja, tapi ke depannya. Nah, ini kita dengan program sekolah, ada sekolah Korbiniah yang alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin juga ada dakwah safari PTB, atau yang kita lakukan dengan Tarling, kita lakukan safari dakwah di seluruh Juwana. Intinya ini di pusat di kota Juwana. Ke depan kita nanti berkembang di kecamatan yang lain. Itu saja dari saya. Semoga sekolah Korbiniah ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Muslih Masduk menambahkan agenda ini akan terus berlanjut ke sejumlah desa lainnya dengan harapan bisa menjangkau lebih banyak siswa dan masyarakat. Dengan adanya program Safari Ramadan, SMK PTB Juwana membuktikan terus menjalankan programnya secara konsisten, yakni PTB Membangun Desa. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kalau gitu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Perkumpulan Pedagang Area Pusaka Lasem atau PPAPL menggelar acara berbagi ratusan takjil di depan Masjid Jami Lasem Rembang. Acara ini menjadi momen bahagia masyarakat setempat dan warga yang sedang melintas. Para pedagang kaki lima atau PKL yang tergabung dalam PPAPL secara swadaya mengumpulkan hasil jualan mereka untuk dibagikan kepada masyarakat, di mana setiap pedagang berkontribusi menyediakan hidangan takjil seperti rujak segar dan ayam penyet. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi komunitas. Ketua PPAPL Sueb mengatakan dengan berbagi takjil, pihaknya ingin menunjukkan meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, namun tetap kompak dan bersatu untuk kebaikan. Sueb berharap agenda ini tidak hanya memperkuat ikatan antar pedagang, tetapi juga menginspirasi pelaku usaha lainnya untuk berkontribusi kepada masyarakat.
Hari ini adalah pembagian takjil dari PKL di kawasan area Pusaka Lasem dan sekitarnya. Ada berapa dibagikan ini, Pak? Ada berapa takjil yang dibagikan? Ratusan hari ini. Ya, nanti pejalan kaki dan juga mungkin pengendara motor atau yang lainnya lah, gitu, yang lewat di kawasan ini alun-alun Mas. Pak, untuk kedepannya nanti direncanakan ada pembagian lagi takjil ini, Pak? Insya Allah kita rencanakan mengadakan kembali. Untuk pemberian takjilnya ini swadaya ya, Pak? Ya? Betul, ini swadaya dari anggota kita. Jadi istilahnya membantu berapa gitu, sukarela ya. Apa aja yang dibagikan menunya? Macam-macam, ini tergantung juga sesuai, ada yang jualan kayak Lamongan, itu dia ngasih pecel lele dan nasi, terus ada yang bubur kacang hijau, kita tambah untuk air lah gitu, macam-macam lah dari jualan masing-masing, yang rujak pun ada. Nah, ini untuk mempererat tali silaturahmi di antara sesama PKL untuk persatuan dan kesatuan kita. Sementara itu, Sodikin, PPAPL yang juga merupakan anggota DPRD Rembang, memberikan apresiasi terhadap inisiatif PPAPL. Dirinya berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut. Pada kesempatan sore kali ini, saya bersama teman-teman pedagang kaki lima di Komplek Alun-Alun Lasem mengadakan bagi takjil, istilahnya berbagi kepada seluruh masyarakat. Apresiasi juga kepada teman-teman bahwa kegiatan ini murni swadaya dari teman-teman pedagang kaki lima, juga berjalan dengan tertib. Semoga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Lasem dan sekitarnya. Itu kami sebagai wakil dari masyarakat untuk mengapresiasi bahwa sebagai tagline Lasem sebagai kota pusaka dan juga Lasem sebagai miniatur dari Indonesia, kota toleransi, kota berbagai dengan keberagaman tapi dengan kebersamaan, bisa hidup tentram, rukun dan juga maju bersama membangun negeri. Apa yang bisa disampaikan ke anggota PKL yang ada di Lasem ini, Pak? Ya, tentu kepada seluruh teman-teman PKL, tentu jaga ketertiban, jaga lokasi, jaga lingkungan alun-alun kota Lasem yang kita cintai ini bersama, dan tentunya memberikan kenyamanan dan juga ruang untuk istilahnya rekreasi maupun tempat bersantai bagi masyarakat Lasem. Dari Rembang, Vikirio, Lingkar TV melaporkan. Mendekati momen Lebaran, pemesanan parsel semakin meningkat, seperti yang dialami oleh salah satu usaha parsel rumahan di Kota Semarang, di mana ia mendapatkan pesanan hingga ratusan parsel. Tradisi memberikan parsel Lebaran kepada keluarga, teman, atau rekan kerja menjadi peluang emas untuk meraup keuntungan. Permintaan parsel Lebaran yang meningkat setiap tahunnya membuat bisnis ini semakin menjanjikan. Seperti yang dirasakan Eni, salah satu pelaku usaha parsel rumahan di Kota Semarang, yang selalu kebanjiran pesanan parsel ketika mendekati momen Lebaran. Wanita berusia 35 tahun ini bercerita, pada hari biasa pesanan hanya berkisar antara 5-10 parsel. Namun ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, pesanan bisa mencapai ratusan. Dengan dibantu satu karyawan, ibu rumah tangga ini dengan ulet membungkus parsel yang sudah ditata rapi di tempatnya. Untuk ukuran parsel juga beragam, ada yang kecil hingga besar. Untuk harga dibanderol mulai dari Rp90.000 sampai Rp500.000. Sedangkan untuk isian parsel, pemesan bisa melakukan request barang atau makanan apa saja yang mau dimasukkan. Pesanan parsel tidak hanya dari Kota Semarang saja, tetapi ada yang dari Kota Salatiga, Solo, hingga Jogja. Berkat usaha parsel, ibu dari dua anak tersebut bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan menjanjikan. Parsel saya ini sudah sejak 2019 dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut, dan semakin tahun pelanggan saya semakin banyak. Apalagi di momentum Lebaran kali ini juga bisa masuk ratusan parsel
Yang saya kerjakan yang dari hari-hari biasa itu paling biasanya cuma 5 atau 10, sekarang bisa ratusan. Dan pelanggan saya ini beragam dari semua kalangan. Juga saya bisa kirim hingga luar kota. Lalu ini semua saya kerjakan sendiri walaupun saya ibu rumah tangga. Ada beberapa karyawan. Tapi ya mayoritas saya sendiri. Lalu ibu-ibu semuanya yang di rumah, ayo semangat. Kita ibu rumah tangga juga bisa berdaya, kita bisa mengerjakan apapun. Kita baca peluang dan kerjakan, nikmati hasilnya. Selain bisa mengisi waktu luang, ibu rumah tangga juga harus pintar mencari peluang di setiap momen yang sedang terjadi, termasuk usaha parsel menjelang Idul Fitri ini. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, menggelar acara buka puasa bersama bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP bersama keluarga. Kegiatan buka puasa bersama menjadi momen bagi WBP melepas rindu dengan keluarga saat bulan Ramadan. Dan ini merupakan instruksi dari Bapak Dirjenpas. Dalam kesempatan ini kami memberikan peluang untuk kebersamaan agar mereka terus untuk menjalin kebersamaan, keterbukaan antara keluarga, baik anak ataupun orang tua. Saya pribadi merasa terharu dengan diadakannya acara buka bersama ini karena bisa mengobati rasa rindu terhadap suami, anak juga. Terima kasih banyak. Bazar Ramadan menyajikan ragam pilihan kuliner nikmat untuk sajian berbuka puasa. Tak terkecuali pelaksanaan bazar yang diselenggarakan di Kuantan, Malaysia. Usai berburu takjil, suasana berbuka puasa semakin terasa meriah kala menikmatinya bersama-sama di padang rumput luas serasa piknik. Ramadan menjadi saat yang dinanti umat Islam di seluruh dunia. Ada momen khas tersendiri yang tentunya berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Seperti hadirnya Bazar Ramadan yang rutin dilaksanakan di setiap negeri dan wilayah persekutuan di Semenanjung maupun di Borneo. Tidak terkecuali di Kuantan, Pahang, salah satu negeri di pesisir timur Semenanjung Malaysia. Padang MBK 1 yang berdekatan dengan Masjid Negeri Pahang atau Masjid Sultan Ahmad I menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk berburu takjil sekaligus berbuka puasa. Lokasi ini ternyata tidak hanya ramai saat akhir pekan di bulan Ramadan, karena pada libur memperingati Nuzulul Quran tahun ini, Padang MBK 1 juga ramai diserbu warga. Sejak pukul 17.00 petang, warga sudah ramai mendatangi lokasi. Jumlahnya semakin meningkat menjelang berbuka. Berbagai makanan dan minuman ditawarkan di sana dengan harga relatif terjangkau. Nasi biryani, otak-otak, mie goreng, bakso, ayam bakar, air balang dengan berbagai rasa, kue basah, semua diminati warga. Kita orang dulu kita negara dekat stadium. Kita dekat bazar stadium. Tahunya dekat sini. Kat sini dia macam bukannya orang yang sama lah setiap tahun. Sama dibanding je. Stadium? Sini memang utama lah dekat Bandar Kuantan.
Setelah puas berburu takjil untuk berbuka, warga setempat segera mendatangi padang rumput yang terhampar luas di sebelahnya untuk mulai menggelar tikar. Di sanalah mereka berkumpul bersama sanak saudara, keluarga, teman, sahabat, menunggu waktu berbuka sambil mendengarkan tausiah sore. Berbuka puasa rasa piknik di lokasi terbuka ini juga telah menjadi tradisi dan semakin menjadi tren di berbagai negeri di Malaysia. Kegiatan itu semakin ramai saat libur tiba di bulan Ramadan. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.